Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Jadi di konten kita kali ini di kita start jam 7.57 ya, waktu Indonesia bagian Bali. Jadi Om Bro bersama Supermam sayang, kita akan melakukan perjalanan untuk explore Bali 360. Jadi kita akan explore sisi lingkar luar Pulau Dewata Bali. Sekalian kita melihat situasi update arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman semuanya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Pro, jangan lupa untuk subscribe dulu, jangan lupa untuk like dulu agar tidak ketinggalan konten update Pulau Dewata Bali. Oke, kita akan lanjut dulu. Teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah sampai di Terminal Ubung. Semoga bisa terlihat ya landmarknya. Jadi ini merupakan starting point bagi yang mudik menggunakan kendaraan transportasi umum, yaitu bis teman-teman. Jadi itu adalah starting pointnya, atau nanti bisa start juga di Terminal Mengui. Oke, jadi kita akan lanjut dulu untuk perjalanannya. Nanti Om Bro akan cuap-cuap lagi kalau kita sudah masuki Kabupaten Badung. Jadi ada beberapa kabupaten yang akan kita lintasi nanti di jalur perjalanan kita di kesempatan pagi ini, yaitu di Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Jembrana. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sudah meninggalkan Kota Denpasar dan mulai memasuki Kabupaten Badung nih teman-teman semuanya, di Jalan Raya Sempidi ya, kalau ini nama daerahnya. Jadi kita akan melintasi Kabupaten Badung dulu sebelum nanti kita akan memasuki Kabupaten Tabanan. Jadi beginilah suasana di jalur lintas jalan nasional di Kabupaten Badung di pagi hari ini, cukup ramai terpantau di hari Sabtu nih teman-teman. Jadi walaupun hari Sabtu cukup ramai, walaupun di sini ada salah satu Puspom Badung namanya, pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Jadi kalau hari kerja bisa dibayangkan seperti apa macetnya nih teman-teman semuanya. Oke, jadi nanti di depan Om Bro akan shoot Puspom Badung. Jadi yang mana Puspom Badung ini biasanya dipergunakan oleh para rider untuk titik kumpul atau starting point untuk melakukan perjalanan. Nah ini dia teman-teman semuanya, Puspom Badung. Semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Nah ini biasanya dipakai oleh para rider atau klub motor untuk tikum titik kumpulnya di sebelah sini teman-teman. Widih mantap, panorama Gunung Batu Karu bisa terlihat. Kalau Om Bro sih lihat, mudah-mudahan bisa terlihat juga di GoPro ya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu, nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah memasuki Kabupaten Tabanan. Lagi-lagi lupa tadi ngerekam tapal batasnya. Maaf ya teman-teman semuanya. Dan saat ini kita sedang berada di jalur lintas Jalan Raya Abian, apa ya namanya ini ya, nama daerahnya kok lupa, padahal sudah ingat nih di lidah nih nama daerahnya, teman Om Bro lupa teman-teman. Jalan Raya Abian Tuung, sorry. Nah itu tadi ada signboard. Jadi kita akan menuju ke pusat kota Tabanan. Setelah itu kita akan keluar dari pusat kota Tabanan dan kita akan melewati jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Nah nanti kita akan melihat situasi update di Hamin berapa nih ya, Hamin 5 Lebaran. Jadi sesuai dengan janjinya Om Bro kemarin waktu kita buat konten ke Lumbung View. Nah itu waktu itu masih sepi ya jalur lintasnya, dan sekarang kita akan melihat situasi update-nya arus mudik dari Pulau Bali ke Pulau Jawa. Asik. Jadi ini sekalian konten 360 teman-teman. Jadi nanti Om Bro buatkan konten 360. Jadi kita akan keliling Pulau Dewata Bali yang memakan waktu kurang lebih 1 hari, mungkin bahkan 2 hari. Nanti kita akan lihat seperti apa bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan untuk keliling lingkar luar Pulau Bali. Itu akan memakan waktu berapa lama, nanti kita akan buatkan kontennya juga, sehingga teman-teman nantinya yang sedang traveling atau mungkin sedang touring ke Pulau Dewata Bali, yang ingin traveling untuk keliling motoran di lingkar luar Pulau Dewata Bali, teman-teman akan mengetahui nanti jalur-jalur apa saja yang kita akan lintasi dan seberapa lama membutuhkan waktu perjalanan untuk waktu tempuh perjalanan untuk keliling Pulau Bali, seperti itu. Tapi ini sekedar informasi untuk teman-teman semuanya. Jadi ini bukan lingkar-lingkar luar sekali ya, ini masih di pinggiran lah. Nanti mungkin di beberapa waktu ke depan kita akan buatkan memang betul-betul jalur di luar. Jadi memang di jalur lingkar luar sekali Pulau Bali. Jadi kalau ini masih di pinggir Pulau Dewata Bali tapi tidak di lingkar luarnya sekali. Karena kalau misalnya jalur lingkar luar itu kita harus mulai start dulu dari Canggu mungkin. Dari Canggu itu kita start melewati shortcut Canggu ke Pantai Soka. Nah itu baru jalur lingkar luar teman-teman semuanya, karena dia dekat dengan pantai. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di maps perjalanannya Om Bro. Jadi kita akan melintasi jalur lingkar
luar Pulau Bali tapi tidak luar-luar sekali. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Nah, ini di depan adalah ikon dari Kota Tabanan, adalah patung Wisnu Murti namanya. Tuh, bisa dilihat ya, semoga bisa terlihat dengan jelas. Jadi ini merupakan ikon dari Kota Tabanan. Tabanan ini sendiri merupakan kabupaten sebenarnya, tapi ini adalah pusatnya. Jadi di sini banyak ada perkantoran, ada pasar, jadi jalurnya juga besar seperti itu. Dan nanti setelah kita keluar dari jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk nih teman-teman, kita sudah melintasi Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Itu nanti kita akan melewati suasana pedesaan untuk menuju ke area Jembrana. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Jadi masih rame, nanti kalau kita sudah nemu view estetik asik, nanti kita akan lanjut lagi rekam kontennya untuk teman-teman semuanya. Semoga nanti suaranya Om Bro juga bisa terdengar dengan jelas ya. Kita akan lanjut dulu teman-teman. Jadi kita udah keluar nih kita sudah keluar dari Jalan Raya Bypass Kediri Tabanan, dari pusat kotanya Tabanan nih teman-teman. Jadi kita sudah akan memasuki jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Jadi mungkin di beberapa kontennya Om Bro di YouTube itu teman-teman sudah sering ya melihat jalur yang Om Bro lintasi saat ini, yaitu jalur penghubung atau jalurnya Om Bro untuk menuju ke starting point kalau kita sedang belusukan di daerah Desa Batu Haji mungkin, atau di Desa Gadungan, atau di Desa Gunung Salak di daerah Kabupaten Tabanan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di beberapa konten sebelumnya, jadi di daerah Tabanan ini atau di Kabupaten Tabanan ini ada istilahnya, dia mendapat julukan di kabupaten ini teman-teman sebagai lumbung padinya Pulau Dewata Bali. Jadi kenapa teman-teman bisa melihat panorama sawah estetik asik, banyak sekali ada panorama sawah di daerah Tabanan ini, karena di Tabanan ini sendiri memang terkenal dengan kualitas berasnya yang bagus dan namanya sudah tadi Om Bro sampaikan, yaitu lumbung padinya Bali, seperti itu. Oke, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman. Jadi belum terpantau adanya kepadatan atau kemacetan di jalur lintas Denpasar Gilimanuk di H-5 di arus mudik untuk libur lebaran di bulan April tahun 2024 ini. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat ya, jadi tidak ada kepadatan di daerah Tabanan ini. Mungkin nanti di dekat-dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk biasanya itu ada penumpukan arus di pintu keluar Bali, yaitu di Pelabuhan Gilimanuk, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut saja dulu perjalanannya. Tuh Gunung Batu Karunya terlihat jelas. Widih, mantap ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, jadi sepanjang jalur lintas selatan Pulau Dewata Bali ini, di jalur lintas Denpasar Gilimanuk, jadi teman-teman itu nanti akan disuguhkan oleh panorama estetik asik. Jadi mungkin ada beberapa kontennya Om Bro di beberapa bulan yang lalu itu kita sudah sempat membuatkan konten perjalanan hampir full ya, jadi jalur lintas Denpasar Gilimanuk untuk jalur lintas selatannya di Pulau Dewata Bali. Oke, jadi kita akan lanjut saja dulu, sekalian kita melihat situasi update-nya. Sudah ada perubahan-perubahan apa saja di jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi. Ini bensinnya Om Bro masih 1 strip. Kita mau cari SPBU dulu untuk isi tangkinya si Gogo Bro dulu. Oh ya, Om Bro mau lanjut nih teman-teman. Jadi di depan sini ada jalur tengkorak ya, di Desa Samsam nih namanya. Jadi saat ini untuk jalurnya sendiri itu sudah mengalami pelebaran yang signifikan, jadi sudah tidak terjadi kemacetan lagi di jalur ini. Jadi bisa meminimalisir kemacetan seperti itu untuk truk-truk yang akan mengambil manuver untuk menanjak di jalur tengkorak Desa Samsam tadi yang sedang kita lewati. Oke, kita akan lanjut dulu isi bensin dulu, setelah itu kita akan lanjut perjalanannya lagi. Jadi saat ini kita sudah memasuki Desa Meliling ya, nanti ini juga merupakan jalur biasanya Om Bro untuk belusukan, yaitu masuk di Desa Timpak nih. Di sebelah kanan nanti di depan itu ada jalur menuju ke Desa Timpak. Nah biasanya Om Bro juga starting pointnya dari sana untuk belusukan di jalur-jalur suasana pedesaan. Jadi kan ada yang nanya tuh kemarin, Om Bro masuknya ini dari mana? Ini masuknya dari mana? Nah itu dah. Jadi kalau untuk jalur-jalur pedesaan di area utara menuju ke Jatiluwe, area Penebel, Om Bro biasanya masuknya kalau nggak dari Batu Haji, biasanya masuk dari sini nih teman-teman. Masuk di sebelah kanan. Wih, jalurnya gerunjal-gerunjal bergelombang dia. Nah, masuknya di situ ya. Jadi kita akan lanjut dulu. Nanti juga ada pertanyaan kemarin untuk di jalur lintas shortcut Pantai
Soka, itu ada beberapa kontennya Om Bro di IG. Itu ada yang bertanya juga, Om Bro, kalau mau ke persawahan yang di Desa Tangun Titi itu masuknya di mana? Nah, nanti di depan Om Bro akan rekamkan teman-teman semuanya. Ada juga yang bertanya tuh kemarin di IG ya kalau nggak salah, atau di YouTube-nya Om Bro. Jadi itu ada yang bertanya seperti ini, Om Bro, kalau sekali touring di Bali atau sekali motoran tuh buat konten habis berapa? Tergantung teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja budgetnya. Kalau misalnya memang punya budget cuma 50.000, ya berarti kita motorannya sesuaikan dengan budget 50.000, mungkin dekat-dekat saja, mungkin di daerah Tabanan itu cukup kok 50.000. Jadi kayak tadi itu Om Bro beli bensin ya, beli BBM nih untuk si GoGo itu kita tadi dari satu strip full tanknya untuk Pertalite itu di 70.000. Nah, jadi kalau Pertamax itu bisa di 90.000 teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan budget. Kalau misalnya kita budgetnya kayak hari ini nih Om Bro, misalnya spare budgetnya di 300.000, kita mau keliling Bali. Nanti misalnya kalau emang tiba-tiba kita harus nyewa homestay atau hotel karena kemalaman, ya nanti kita akan sewa homestay, ya pasti budgetnya akan membengkak seperti itu. Disesuaikan aja teman-teman. Kalau Om Bro sih biasanya kalau belusukan ke sawah-sawah karena tidak ada keperluan untuk nongkrong di coffee shop, jadi kita beli minuman, belingan air mineral, terus nanti ada warung-warungnya warga, itu kita nongkrong di sana, beli kopi, terus beli makanan. Itu rata-rata sih sama bensin habisnya kurang lebih sekitar 50-80.000 kurang lebih teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu ya. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya. Depan ini adalah shortcut ketiga teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketahui, kalau di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini sekarang semenjak tahun, kalau nggak salah di tahun 2017, kalau Om Bro nggak salah ya, nanti kalau salah dikoreksi. Jadi di sini ada shortcut teman-teman, jembatan shortcut yang bisa kita lintasi untuk memotong waktu perjalanan agar lebih singkat lagi. Nah, jadi kalau dulu itu di bawah jembatan ini ada jalan berliku, asik. Jadi itu kita kalau sebelum ada jembatan ini kita harus menuruni dulu jalur-jalur itu untuk kembali lagi ke jalur lintas Denpasar Gilimanuk, atau mungkin itu adalah jalur lama seperti itu. Jadi dan ini semenjak adanya shortcut jembatan di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini, perjalanan kita jadi lebih mudah. Nah, itu seperti yang teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri video. Nah, itu adalah jalur lama teman-teman. Jadi kalau dulu sebelum ada shortcut ini cukup memakan waktu sih. Nah, semenjak ada shortcut ini bisa menghemat waktu tempuh perjalanan kita kurang lebih sekitar 30-35 menit untuk ke area Gilimanuk seperti itu. Nah, ini ada yang kemarin bertanya, Om Bro, kalau mau ke sawah ini masuknya lewat mana? Masuknya lewat sini teman-teman. Jadi ada Tugu Patmo. Nanti di sana itu ada signboard ya, ada Desa Tangun Titi, Desa Tegal Mengkep. Teman-teman bisa masuk ke sana, explore, sawahnya bagus-bagus. Nah, ini juga kalau teman-teman mau ke Gunung Salak, ke area lurus tadi itu juga pemandangannya cakep-cakep teman-teman semuanya. Oke, jadi itu dia ya buat yang kemarin bertanya, Om Bro lupa di YouTube atau di IG itu. Jadi ini masuknya dari mana? Kalau dari jalur lintas Denpasar Gilimanuk, dari Patung Tugu itu teman-teman semuanya, Patung Tugu Patmo. Oke, kita akan lanjut dulu. Kebetulan jalurnya nih di jam 9 ya. Tadi kita berangkat jam 8 kurang, jam 9 sudah 1 jam perjalanan. Kita sudah tiba di Desa Megati ini teman-teman semuanya. Jadi jalurnya sudah tidak seramai di daerah Badung dan di pusat kota Tabanan ya. Oke, mudah-mudahan nanti arus lalu lintasnya lancar. Om Bro akan update lagi nanti perjalanannya. Dari Desa Megati kita akan memasuki Desa Selemadeg. Jadi seperti inilah jalur lintas yang akan teman-teman nikmati di jalur Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Jadi seperti yang bisa terlihat, kita melewati area hutan, terus melewati perkampungan lagi, melewati persawahan. Jadi seperti itu ya bagi teman-teman yang sama sekali belum pernah lewat di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Jadi seperti inilah vibes yang bisa kita nikmati, atau panorama yang bisa kita nikmati di sepanjang perjalanan di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Mungkin untuk beberapa teman-teman konten kreator motovlog yang sudah pernah touring ke Bali sudah tidak asing lagi, tetapi
Mungkin teman-teman yang sudah touring mungkin 2 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu, tapi ada beberapa update loh yang harus teman-teman tonton di videonya Om Bro ini. Jadi saat ini kita sedang melintasi jalur lintas Desa Bajre, teman-teman. Sorry tadi Om Bro nggak rekam ya pasarnya. Jadi kalau biasanya waktu kecil Om Bro diajak jalan lewat sini sama bapaknya Om Bro itu. Jadi kalau sudah ketemu sama pasar Bajre itu asa-asa deket gitu ke Gilimanuk, padahal masih jauh banget teman-teman semuanya. Kalau Supermam sih biasanya kalau sudah sampai Pantai Soka tuh asa-asa bagi dia tuh dekat banget ke Gilimanuk, padahal masih jauh sekali. Jadi kalau untuk dari Denpasar sendiri, dari rumahnya Om Bro itu teman-teman, itu perjalanannya kurang lebih sekitar, jaraknya kurang lebih sekitar 120-an kilometer lah untuk ke pelabuhan Gilimanuk. Jadi bagi teman-teman yang biasanya mungkin touring dari Jawa menuju ke Bali, itu biasanya kalau sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk sudah senang, padahal masih sekitar 2-3 jam lagi perjalanan untuk menuju ke Denpasar. Nah ini di depan ini yang sedang kita lewati adalah jembatan shortcut keempat di Desa Bajre, teman-teman semuanya. Jadi seperti yang Om Bro sudah jelaskan tadi, jadi jembatan ini dibangun untuk mempersingkat waktu tempuh kita menuju ke Gilimanuk seperti itu. Kalau dulu kita melewati jalur yang berliku asik di sebelah kiri ini jalur lama, teman-teman semuanya. Nah kalau ke kanan ini adalah arah untuk menuju ke Pupuan atau bisa tembus ke Singaraja. Jadi kalau kita mau keliling setengah Bali kita bisa potong di situ, teman-teman, di sebelah kanan. Tetapi kita akan coba keliling 360 full Pulau Dewata Bali. Semoga nanti cuacanya cerah-cerah seperti ini ya, jadi kita bisa merekamkan panorama footage yang estetik asik untuk teman-teman semuanya. Kita akan lanjut dulu perjalanannya, teman-teman. Nah kemarin ada yang nanya, Om Bro, ada pemandangan sawah yang ini ya, teman-teman bisa lihat di video. Ini masuknya lewat mana? Masuknya lewat sini, teman-teman. Tuh, bisa turun ke sebelah sana, nanti teman-teman masuk, nanti ada pertigaan atau perempatan kalau nggak salah, pertigaan. Nah teman-teman bisa belok kiri, nanti tembusnya di setelah Pantai Soka. Mungkin teman-teman nanti yang masih penasaran bisa nonton full videonya di kontennya Om Bro yang ini ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga dulu, jangan lupa untuk like kalau teman-teman senang dengan konten-konten perjalanan seperti ini, sehingga nanti Om Bro tetap semangat untuk membuatkan konten perjalanan atau motovlog di Bali untuk teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalau ada rezeki dikasih sehat juga, Om Bro mau mudik ke rumah mertua di Bogor. Jadi kita akan melakukan perjalanan trip ke Pulau Jawa, teman-teman, menggunakan sepeda motor bersama si Gogo Bro dan Supermam seperti itu. Mudah-mudahan ada waktu dan rezekinya ya. Nah saat ini kita sedang berada di jalur lintas Desa Antosari ini, teman-teman semuanya. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, ada beberapa update seperti yang Om Bro sampaikan. Itu jalurnya itu di sini sudah bagus, jalannya juga sudah mulus, tidak bergelombang seperti dulu. Mungkin ada gelombang di beberapa titik, tapi tidak separah dulu. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat saat ini ya, sangat-sangat estetik asik jalurnya. Kita bisa melihat panorama persawahan di sebelah kanan nih, teman-teman. Tuh ada panorama persawahan. Jadi nanti untuk selama kita selama kita riding di jalur lintas Desa Antosari menuju ke Pantai Soka, jadi kita akan menikmati panorama persawahan. Dan kita sudah memasuki Desa Antap nih, teman-teman. Widih, panoramanya luar biasa ya, semoga bisa terlihat. Om Bro nggak berani noleh lama-lama, nanti takutnya ada tiba-tiba kendaraan ngirim di depan. Jadi inilah vision yang bisa teman-teman nikmati kalau kita perjalanannya menggunakan GoPro, teman-teman semuanya. Jadi apa yang Om Bro lihat, itulah yang teman-teman lihat. Semoga nanti point of view-nya sudah bagus. Widih, mantep ya. Gunung Batu Karunya juga terlihat jelas. Biasanya Gunung Batu Karunya juga terlihat jelas. Dan sawahnya juga sudah, padinya sudah mulai menguning, teman-teman semuanya. Oke, nanti kita akan cari spot. Oh, bagus sawahnya. Tuh ada yang touring tuh, asik, ada yang touring juga. Nah, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Dan di depan ini adalah Pantai Soka, teman-teman. Jadi kalau kemarin ada teman-teman yang bertanya, Om Bro, lebih singkat mana, lewat shortcut dari Canggu Tanah Lot menuju ke Pantai Soka atau lewat jalur utama? Jadi kalau jadi arus lalu lintasnya seperti yang kita nikmati tadi di video awal video tadi itu, teman-teman, jadi mungkin lebih singkat lewat waktunya ya, lebih singkat lewat jalur shortcut Pantai Soka. Tapi kalau misalnya jalurnya sepi seperti ini, lebih cepat lewat jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Nah nanti misalnya teman-teman ada keperluan untuk nyeberang ke Jawa atau ke Gilimanuk,
itu teman-teman berangkat di pagi hari, Om Bro lebih prefer teman-teman di subuh ya, mungkin di pagi hari di jam 5 gitu. Teman-teman mungkin bisa lebih prefer, Om Bro sarankan lewat jalur Denpasar Gilimanuk. Tapi misalnya kalau sudah agak kesiangan nih, kayak Om Bro tadi itu jam 8, apalagi di hari kerja dari Denpasar, Om Bro sarankan lewat lewat jalur shortcut. Nah ini LPD Desa Adat Soka. Jadi di sana itu ada shortcut dengan jembatan beton penghubung antara Desa Antap dengan Desa Soka ini teman-teman semuanya. Dan di depan ini adalah jalur, kalau teman-teman nanya kemarin, Om Bro masuk jembatan gantungnya Suspension Bridge Desa Antap itu lewat mana masuknya? Nah lewat depan sini teman-teman. Nih Om Bro ntar akan rekamkan, mudah-mudahan GoPro-nya nggak kepanasan dan mati ya. Nah ini depan nih teman-teman semua. Jadi tidak terlalu jauh ya jaraknya antara shortcut LPD Soka dengan shortcut jembatan gantung atau Suspension Bridge. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke jembatan gantung, teman-teman bisa masuk di sebelah sini teman-teman. Tuh, itu adalah akses masuk untuk menuju ke jembatan gantung. Widih, gunungnya terlihat sangat-sangat jelas. Dan di depan ini adalah rest area Pantai Soka. Jadi ini baru 1 jam perjalanan, kita belum ngeres dulu ya. Jadi standarnya sih kalau Om Bro sama Super Mam itu biasanya nunggu perjalanannya itu 3 jam, baru kita ngeres sebentar, baru kita lanjut lagi perjalanannya. Tuh panorama sawahnya, estetik asik teman-teman di jalur lintas Pantai Soka. Jadi ini merupakan jalur ya seperti yang Om Bro sampaikan tadi, yang mana Super Mam tuh mengira kalau sudah memasuki Pantai Soka ini sudah dekat dengan Gilimanuk, katanya Super Mam. Asa-asa sudah dekat Gilimanuk, padahal masih jauh teman-teman semuanya. Jadi nanti ada rest area juga di depan yang nggak kalah bagusnya dengan Pantai Soka, yaitu rest area Pantai Yehleh teman-teman semuanya. Nah ini dia rest area Pantai Soka Indah. Tuh, semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Dan kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti di depan Om Bro akan kasih tahu teman-teman di mana sih, dari mana masuknya ke area Lumbung View di kontennya Om Bro yang ini teman-teman. Jadi kalau kemarin teman-teman sempat nonton konten Lumbung View, dari mana masuknya dari depan. Sebentar Om Bro akan rekamkan. Oke, kita akan lanjut dulu. Widih, mantep. Masuk ininya ke Lumbung View itu, ini di depan ada Indomaret sayang, depan nih. Nah itu tadi Super Mam nanya sayang, nanya ke Om Bro. Kemarin dia juga ikut ke Lumbung View tapi lupa masuknya dari mana. Nih Om Bro akan kasih tahu ya teman-teman semuanya. Jadi untuk ke area Lumbung View itu masuknya setelah Pantai Soka kurang lebih sekitar 2 km. Nanti teman-teman bisa masuk di depan sini teman-teman. Bentar. Jadi mari kita menunggu akses masuknya. Jadi seperti inilah suasana update-nya teman-teman di kesempatan jam 9 pagi ini. Jadi arus lalu lintasnya tidak terlalu padat ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin masih ada beberapa sisa-sisa kendaraan besar seperti bus, beberapa truk di jalur Denpasar Gilimanuk ini yang mungkin mengalami keterlambatan penyeberangan di dini hari tadi. Dan bisa dilihat sudah banyak ada kendaraan wisatawan domestik dari Surabaya, dari Sidoarjo yang berlibur ke Pulau Bali. Itu bisa dilihat teman-teman semuanya. Ada plat L, ada plat W. Itu sudah menuju ke Bali untuk menikmati liburan panjang di cuti bersama dan libur hari raya Lebaran seperti itu. Nah ini dia teman-teman di depan. Ini dia sayang. Ya, waduh, kejeduk. Jadi kalau teman-teman mau ke Lumbung View, teman-teman bisa masuk di sebelah sini. Indomaret ya tuh. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro akan dekat-dekat dengan rest area Yehleh. Kita akan rest sempat di sana. Habis itu kita akan lanjut lagi perjalanannya. Nah, di depan ini ada Bus Sehati Transport teman-teman. Jadi Bus Sehati ini adalah armada bis PO bis yang biasanya dipergunakan oleh para traveler atau backpacker. Aduh, Sehati ya.
Jadi kalau teman-teman dari Denpasar mau menuju ke Gilimanuk, biasanya para backpacker atau traveler bisa naik bis Sehati itu. Sudah full AC. Untuk harganya sendiri nanti Om Bro cantumkan di video ya. Om Bro nggak hafal harganya berapa, tapi yang pasti nggak mahal kok teman-teman semua ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin traveling ke Bali, mungkin backpackeran dari Jawa naik kereta turun di Pelabuhan Ketapang, nanti untuk menuju ke Denpasar teman-teman bisa naik bis Sehati. Bisa cek di IG ya juga di Sehati Transport, nanti Om Bro cantumkan. Om Bro nggak di endorse, tapi ini mau bagi informasi untuk teman-teman semuanya. Siapa tahu ada yang ingin jalan-jalan ke Bali, traveling backpackeran, itu bisa pakai bis Sehati dari Gilimanuk untuk menuju ke Denpasar. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Kita akan lanjut dulu perjalanannya. Tadi ada panorama sawah estetik asik. Jadi seperti yang Om Bro sampaikan, daerah Tabanan ini memang lumbung padinya Bali ya. Jadi memang banyak sekali ada persawahan yang sangat luar biasa di jalur ini teman-teman semuanya. Wih, banyak mobil yang kacau ya bawa ini ya. Mungkin sudah nggak sabar, udah ngantuk, pingin rebahan di hotel mungkin. Banyakan plat luar sih yang masuk sekarang. Tuh jalurnya teman-teman semuanya, estetik asik, sangat-sangat luar biasa. Jadi di beberapa jalur lintas selatan Denpasar Gilimanuk teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi ada beberapa rest area yang bisa teman-teman singgahi kalau teman-teman ngantuk mungkin atau lapar saat berkendara. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi seperti inilah update-nya. Ini juga ada warung 24 jam. Jadi kita akan aman sekali untuk melakukan perjalanan, mungkin seperti itu. Jadi karena tidak akan kekurangan untuk tempat nongkrong atau rest area. Ini kita akan menikmati salah satu jalur di Desa Selabeh, desa yang berbatasan nanti dengan Kabupaten Jembrana. Sebelum kita keluar dari Kabupaten Tabanan, teman-teman semuanya, kita akan melewati Desa Selabeh ini. Jadi di sini ada salah satu rest area yang juga estetik asik nih teman-teman semuanya, yaitu rest area Pantai Selabeh nih. Tuh ada landmarknya di sebelah sana. Om Bro mau pelan-pelan dulu. Nah itu teman-teman, rest area Pantai Selabeh. Jadi teman-teman yang mungkin nanti akan ngeres untuk menikmati panorama pantai, selain ada rest area Pantai Soka, rest area Pantai Selabeh, ada rest area Pantai Yehleh teman-teman semuanya. Seperti itu di jalur perjalanan kita di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Oke, Om Bro akan lanjut dulu, nanti di depan Om Bro akan rekamkan lagi footage saya. Enggak ding, ini sudah Pantai Yehleh. Jadi Om Bro nggak jadi matiin GoPro-nya ya. Kita akan lanjut saja rekam dulu. Nah ini di depan bersebelahan dengan Pantai Selabeh, perbatasan antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana. Dan kita sudah tiba disambut oleh rest area Pantai Yehleh teman-teman semuanya. Ini dia Pantai Yehleh. Ini ada beberapa grup-grup motor yang mungkin touring atau mudik nih teman-teman semuanya. Tuh bisa dilihat
Tuh ada yang fotoan, ikonnya Pantai Yehle. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Om Bro nggak akan ngeres di sini. Mungkin kita akan cari tempat ngeresnya di depan. Sebelum nanti kita akan ngeres lagi untuk sembahyang di Pura Rambut Siwi. Sayang, mau resnya di Pura Rambut Siwi langsung apa di sini? Rambut Siwi aja ya? Mau langsung di Rambut Siwi? Ya? Langsung ya? Oke deh. Nah, jadi katanya Supermam, pantatnya sembahyang dulu ke Rambut Siwi ya? Oh. Maksudnya langsung ke Rambut Siwi ya, nggak usah isi ngeres di sini ya. Oke. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Jadi kita akan langsung menuju ke Pura Rambut Siwi sembari kita menikmati perjalanan. Sebenarnya di sini ada beberapa pantai yang estetik asik, ada rest area juga yang sebenarnya Om Bro mau singgahi, tapi kata Supermam kita lanjut saja langsung menuju ke Pura Rambut Siwi seperti itu. Jadi saat ini kita sedang berada di Kecamatan Pekutatan di Desa Pangyangan namanya teman-teman semuanya. Jadi di sini ada salah satu jalur yang bikin Om Bro penasaran nih, jalur ini teman-teman. Nih jalur ini. Kalau ada teman-teman nanti mungkin ada info, tolong info ya di kolom komentar apakah itu jalur itu tembus. Nanti tolong coret-coret di kolom komentar, Om Bro mau eksplor ke sana. Oke, kita akan lanjut dulu. Kita melewati jalur lintas Denpasar Gilimanuk di Pangyangan menuju ke Pura Rambut Siwi teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah memasuki dari Pekutatan ya, tadi kita sudah memasuki Kecamatan Mendoyo di Kabupaten Jembrane teman-teman semuanya. Jadi beginilah situasi update-nya di jam 9.47 waktu Indonesia bagian Bali pagi, asik. Jadi udah kurang lebih, Om Bro tadi berangkatnya jam berapa ya? Jam 8 kurang, jadi jam 9.47, udah hampir 2 jam perjalanan kita. Cuma isi bensin saja tadi kita baru keluar biaya untuk isi bensin. Jadi untuk jarak tempuh itu sudah hampir sekitar 70 km ya dari Denpasar. Dan sudah hampir perjalanannya 2 jam. Oke, kita akan lanjut dulu, nanti kita akan ngeres di depan. Ini kita sudah memasuki Desa Yeh Embang Kangin di Kabupaten Jembrane, Kecamatan Mendoyo. Jadi di depan nanti seperti yang sudah Om Bro sampaikan tadi, kita mau ngeres dulu sekalian kita mau sembahyang dulu, mohon keselamatan di Pura Rambut Siwi agar perjalanan kita direstui dan diridoi seperti itu teman-teman semuanya. Nah ini dia, ini adalah ciri khas anaknya Om Bro kalau diajak family trip, rumah makan Sariasih. Jadi kalau sudah ada sign rumah makan Sariasih di genteng itu berarti sudah dekat dengan Pura Rambut Siwi seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti di depan kita mau beli-beli camilan, mau sebat dulu, mau sembahyang dulu bersama Supermam. Asik. Ini sawahnya udah panen sayangnya di sini ya. Sawahnya udah panen di sini ya. Sariasih udah. Rumah makan Sariasih udah dekat. Ya udah. Oke teman-teman semuanya, Om Bro sudah berada di rest area Rambut Siwi nih. Kita mau sebat dulu, lanjut ngopi dan mau nyari camilan buat Supermam tuh. Ini banyak ada camilan ya di sini ya.
kira-kira udah berapa bulan yang lalu ya? Ya, bukan ini. Ya, cek aja deh ya. Oke teman-teman, sudah jam 10 nih ya. Tadi kita geres sudah 15 menitan. Om Bro mau lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Nanti di Gilimanuk kita mau makan siang. Setelah itu kita akan lanjut lagi perjalanannya menuju ke Kota Singaraja. Dari Kota Singaraja kita langsung menuju ke Karangasem teman-teman semuanya. Kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Jadi udah lengkap ya sayang barangnya. Oh, ada mobil lelangan. Jadi selama jalur Denpasar Gilimanuk kita bisa melihat pos pengamanan lebaran yang ada di beberapa titik-titik di masing-masing kecamatan di sepanjang jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini teman-teman semuanya. Oke, jadi setelah kita ngeres tadi, kita akan lanjut lagi untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi di sana nanti Om Bro akan makan siang bersama Supermam untuk mencicipi salah satu kuliner legendaris yang ada di sana, yaitu ayam betutu Gilimanuk. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya menjelang kita akan memasuki Kota Negara di Kabupaten Jembrana, Bali, salah satu kabupaten yang ada paling barat di Pulau Dewata Bali teman-teman. Ini kita sudah memasuki daerah Desa Penyaringan teman-teman semuanya, di jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, jalan nasional. Bisa dilihat garisnya kuning, itu adalah ciri khas jalan nasional. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, Om Bro, berapa sih kecepatan biasanya, kecepatan rata-ratanya Om Bro kalau touring? Jadi segini teman-teman, kadang-kadang mainnya di 50, di 60, maksimal mungkin pada saat nyalip kendaraan besar itu di 70 sampai 80. Om Bro tuh kalau touring sama Supermam itu jarang main speed teman-teman semuanya. Jadi kita lebih prefer ke santai, lebih menikmati perjalanan, melihat pemandangan seperti itu. Kadang-kadang biar tidak terlewat momen, kalau ada spot-spot yang harus kita masuk untuk belusukan, kita biar nggak kelewat spotnya seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, itulah dia ciri khasnya Om Bro. Kalau teman-teman mungkin pas lagi di jalan ketemu sama Om Bro, mungkin jarang sekali melihat Om Bro ngebut ya, karena memang itulah ciri khasnya Om Bro. Lebih senang menikmati perjalanan. Seperti ada di beberapa kontennya Om Bro, itu ada kutipan, motoran itu bukan tentang seberapa cepat, tentang kemana, tentang apa, tapi ini lebih ke perjalanan teman-teman. Jadi kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tetapi kita bisa menikmatinya. Seperti itu sih kalau menurut Om Bro. Oke, kita akan lanjut dulu nanti di depan setelah memasuki Kota Negara. Mungkin lagi beberapa kilometer ini kita akan memasuki Kota Negara. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya. Selamat datang di Kota Negara. Kita sudah sampai di Kota Negara nih teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah panorama yang bisa kita nikmati di jalur lintas Jalan Denpasar Gilimanuk di perbatasan untuk memasuki Kota Negara nih teman-teman semuanya. Situasi siang ini di pusat Kota Negara nih teman-teman tuh. Wih, cerah ya, syukur sekali panoramanya bisa terlihat sangat estetik asik di
kota negara. Jadi di sini ada alun-alun kotanya, tuh teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Nah, itu dia. Jadi mungkin ada beberapa kemarin para motovlogger yang touring ke Bali itu sempat keliling-keliling ya alun-alun di kota negara. Jadi seperti inilah suasananya, teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau explore lagi Kabupaten Jemberana ini, ada beberapa spot-spot wisata estetik asik yang bisa teman-teman kunjungi di Kabupaten Jemberana atau di pusat kota negara ini. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah Tukat Gelar. Bisa dilihat ya di video. Oke, ada pantai-pantai yang eksotis juga. Pantai-pantai ya teman-teman, Om Bro tayangkan di video ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk explore, itu kita bisa mampir-mampir. Tapi karena ini kontennya adalah konten 360 Bali 360, sekalian kita melihat situasi update arus mudik dari Bali menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, dari Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, teman-teman. Jadi Om Bro nggak mampir-mampir ya. Jadi kita akan lanjut saja dulu perjalanannya. Nanti kita akan carikan waktu untuk menuju ke spot-spot wisata yang ada di Tukat Gelar ini. Kemarin sih sempat grup touringnya Om Bro, para laki touring tuh maunya ke Tukat Gelar. Mudah-mudahan nanti dalam jangka waktu dekat kita akan ke sana dan kita akan buatkan kontennya untuk teman-teman semuanya. Ini kita sedang melintasi jalur lintas Desa Melayu di Kabupaten Jemberana. Masih di Kabupaten Jemberana karena ini adalah kabupaten paling barat yang ada di Pulau Bali ini, teman-teman semuanya. Oke. Jadi nanti di depan itu ada beberapa rute lagi yang harus kita lalui. Salah satunya adalah Taman Nasional Bali Barat, dan ada di sini nanti di depan itu ada jalur tengkorak di Desa Melayu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka touring lintas pulau atau mungkin senang overland Pulau Jawa mungkin, jalur-jalur yang ada di Desa Melayu ini adalah jalur-jalur speeding. Bagi teman-teman biasanya biar tidak ngantuk itu biasanya senang ngebut di sini, tapi tetap selalu hati-hati. Kalau Om Bro sih tetap mainnya di maksimal di 70, maksimal mungkin pas nyalip kendaraan di 80. Nah, ada yang bertanya nih, Om Bro, tolong dong spill peralatan kontennya. Nah, jadi Om Bro mau cerita sedikit ya, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini dan kebetulan menonton video ini, Om Bro mau spill sedikit. Jadi peralatan konten yang Om Bro pakai itu adalah GoPro Hero 11 Black, teman-teman, dengan media mode dan mic lavalier Rode Go. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi peralatan yang Om Bro pakai. Jadi tadi waktu kita ngeres di Rambut Siwi itu Om Bro sudah sempat ganti baterai sekali. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya juga berapa lama daya tahan atau jangka waktu perekaman kamera GoPro ini. Nah, tadi dari Denpasar itu baterainya 92% sampai di Rambut Siwi baterainya 20%. Jadi daripada nanti kita berhenti lagi di jalan, Om Bro ganti. Jadi habis 70%-an untuk dari rute Denpasar tadi sampai di Rambut Siwi itu, teman-teman semuanya. Dan sekarang baterainya sudah baru, dayanya tadi di 95%, nanti sampai Gilimanuk Om Bro akan spill lagi masih sisa berapa persen baterainya untuk perekaman di kualitas video 4K 60 fps. Jadi untuk kualitas perekaman ini Om Bro pakai kualitas perekaman 4K 60 fps. Tuh banyak sekali kendaraan plat luar, ada dari Banyuwangi, ada yang dari Jakarta, teman-teman. Mereka road trip ke Bali karena liburannya ini cukup panjang. Jadi kalau nggak salah tuh mulai Senin depan sudah cuti bersama sampai Senin depannya lagi. Seperti itu. Widih, mantap banget suasananya. Jadi Om Bro senang sekali ya kalau melewati Desa Melayu ini, melewati vibes sebelum kita memasuki Taman Nasional Bali Barat. Jadi ini adalah jalur speeding seperti yang Om Bro sampaikan tadi.
Dan bisa dipantau dari awal kita berangkat tadi, mungkin dari daerah Tabanan, itu belum banyak pemudik yang melakukan aktivitas arus mudiknya untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Apa mungkin nanti malam, apa mungkin sudah tadi subuh mereka berangkat. Nah, jadi karena umroh mungkin tadi berangkatnya agak kesiangan jam 8, kita akan melihat sebentar lagi situasi apakah di Taman Nasional Bali Barat itu macet atau masih lancar-lancar saja di pelabuhan Gilimanuknya juga. Seperti itu teman-teman. Sorry sayang, Bejeglek ada jalan bolong. Jalannya di sini agak sedikit kurang bagus ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membawa kendaraan sepeda motor itu harap tetap hati-hati. Cek kondisi jalanan agar tidak kena jackpot bahasanya kalau kita orang motovlog. Oke, kita akan lanjut dulu. Nanti Om akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya. Setelah kita keluar dari Desa Melaya ini, itu tandanya kita akan siap-siap untuk memasuki Taman Nasional Bali Barat. Nah, jadi di depan, siap-siap sayang. Ini dia di depan jalur tengkoraknya. Om Bro juga mau rekam, minta tolong sama Supermam jalur tengkorak yang ada di depan nanti, biar teman-teman tahu kalau di sini itu ada jalur tengkorak juga teman-teman semuanya. Nah, ini dia di depan ini adalah jalur tengkorak yang berada di daerah Desa Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Di sini juga biasanya ada pos pantau dari kepolisian. Widih, pemandangannya estetik asik teman-teman semuanya. Nanti Om Bro akan mix dengan footage dari Insta360 One RS ya Om Bro. Oke, jadi setelah kita melewati Desa Melaya ini, di depan itu adalah Taman Nasional Bali Barat. Kita akan memasuki Taman Nasional Bali Barat. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa di like dulu ya, biar tak ketinggalan nanti untuk video selanjutnya. Kalau nggak like, jangan lupa subscribe juga. Oke. Oke teman-teman, jadi setelah kita melewati jembatan itu, artinya sebentar lagi kita akan memasuki Taman Nasional Bali Barat, salah satu hutan lindung terbesar yang ada di ujung barat Pulau Dewata Bali. Dan kita bisa menikmati udara yang sejuk di sini sebelum nanti kita akan tiba di pelabuhan Gilimanuk. Jadi beginilah vibe siang di jam berapa nih? Di jam 11:09. Ntar coba Om Bro ulang, kurang jelas sih tadi. Di jam 11:10 teman-teman, waktu Indonesia bagian Bali, di Taman Nasional Bali Barat. Jadi selain ada Taman Nasional Bali Barat, kalau di Bali Taman Nasionalnya satu ya, satu ini aja teman-teman, Taman Nasional Bali Barat. Tidak ada Taman Nasional lagi. Kalau di Jawa itu ada Taman Nasional Baluran, ada Taman Nasional Alas Purwo. Kalau di Bali ada Taman Nasional Bali Barat. Nanti dari arah Gilimanuk kita akan menuju ke Singaraja. Kita akan melewati lagi Taman Nasional Bali Barat yang sangat estetik asik panoramanya. Oke, kita mau salib dulu truknya. Dan beginilah vibes yang bisa teman-teman nikmati di saat teman-teman, udaranya sejuk banget nih di sini teman-teman. Tuh, mantep. Pepohonan yang sangat luar biasa estetik. Boleh direkam sayang instanya sayang? Boleh dah direkam insta. Jadi nanti sepanjang perjalanan kurang lebih sekitar 7 km kalau Om Bro nggak salah, kita akan melewati Taman Nasional Bali Barat ini. Oke, jadi kita akan lanjut dulu melintasi Taman Nasional Bali Barat. Nanti begitu akan tiba di Gilimanuk, Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semua. Iya. Ini dia sayang, Taman Nasional Bali Barat. Asik. Kita sudah, itu adalah landmarknya ya, Taman Nasional Bali Barat. Kalau untuk areanya sendiri itu sudah tadi di awal video yang Om Bro cuap-cuap, itu sudah masuk Taman Nasional Bali Barat teman-teman semuanya. Jadi beginilah vibes-nya di sini. Bagi teman-teman yang melintasi Taman Nasional Bali Barat nih, harap selalu berhati-hati karena terkadang ada satwa berupa kera atau satwa lainnya yang melintas secara tidak sengaja. Itu bisa bikin terkejut. Nah, ini bisa dilihat ada kera, ada monyet di sini teman-teman. Tuh, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Dia ketakutan karena Om Bro bawa tongsisnya Insta360, jadi dia ketakutan, dikirain mau mentong. Oke, kita akan lanjut dulu. Di sini ada Pura Segara Rupa teman-teman. Pura Tirta Segara Rupa. Kalau Segara Rupanya saja itu ada di daerah sana, di pinggir pantai. Ya, nanti yang di sana ya.
Widih, mantap banget teman-teman semuanya. Vibes-nya kita akan mau nyebrang ke Jawa saja ya kalau sudah masuk di hutan Taman Nasional Bali Barat ini. Jadi beginilah suasana siang nih teman-teman, di jam 11:13 waktu Indonesia bagian Bali. Jadi bisa dilihat vibes-nya, widih, mantap. Jadi Om Bro prediksi kemarin di H-5 hari raya Lebaran tuh sudah macet di sini, ternyata belum. Nah, karena Om Bro mikirnya itu kan hari Sabtu, jadi banyak yang sudah mulai prepare untuk siap-siap liburan panjang dan ada yang ingin pulang kampung untuk mudik, jadi sudah macet saja. Tapi ternyata selama pantauan kita tadi di jalan, di jalur lintas Denpasar Gilimanuk itu masih sedikit ya di jam pagi yang melaksanakan aktivitas mudik untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Jadi mungkin nggak tahu nanti sore atau malam mungkin akan rame warga masyarakat yang ada di Bali ini untuk mudik menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita akan lanjut dulu, nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya di depan untuk teman-teman semuanya. Ada yang terpantau sedang mau mudik nih teman-teman, Jadi satu keluarga, seru banget ya mudik bareng anak satu keluarga. Semoga selamat sampai tujuan Pak. Om Bro doakan semoga selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dan berkumpul bersama keluarga. Nah, ini kita sudah keluar dari Taman Nasional Bali Barat. Kita akan menuju ke pelabuhan Gilimanuk teman-teman semuanya. Nah, ini adalah jalur yang nanti akan kita lewati menuju ke Sigaraja. Jadi beginilah pantauan yang bisa teman-teman lihat di pelabuhan Gilimanuk di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti cuacanya cerah. Kita mau sebat dulu di pelabuhan Gilimanuk sebelum nanti kita akan makan siang di warung ayam betutu Gilimanuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu. Jadi begini ya, tidak macet. Jadi masih belum macet teman-teman, jadi masih aman-aman saja. Masih jauh sayang ini ya, di depan masih ya? Hah? Enggak ya, depan ya? Ya ini aja nih. Nah, bagi teman-teman semuanya, Om Bro mau ingatkan kembali lagi, kalau teman-teman datang ke sini itu siapkan tiket online-nya, jadi biar tak nanti ribet saja. Nah, ada penjagaan ya. Nah, ini ada penjagaan tuh. Jadi ada yang masih ngantri di sini teman-teman. Om Bro nggak tahu, nanti coba Om Bro akan cari tahu ya. Ada apakah di sebelah sana? Harus putar balik. Enggak, di situ aja keluar. Tuh dari sana keluar. Bisa. Nah, ini ada posko siaga antrian untuk masuk ke kapal teman-teman. Jadi mungkin tidak bisa langsung masuk ke kapal ya. Tuh bisa dilihat. Jadi harus nunggu dulu di sini daripada antre berjemur di pelabuhan. Seperti itu teman-teman informasinya yang Om Bro dapatkan. Iya, Pak. Nah, ini dia Bu, nggak dapat ya ini footage-nya ya. Nah, karena situasinya seperti ini teman-teman, jadi bisa dilihat ya, tadi ada posko. Jadi Om Bro mau balik dulu. Tuh, nanti kita akan keluar di sini. Jadi ada antrean yang cukup panjang memasuki pelabuhan Gilimanuk teman-teman semuanya. Nih bisa dilihat ya, di H-5 hari raya Lebaran. Bisa dilihat banyak antrean bus, kendaraan besar, truk, lalu kendaraan pribadi masuk di tempat yang tadi seperti itu. Nah, di sini tadi masuknya teman-teman semuanya. Oke, jadi itu dia maunya tadi Om Bro mampir ke Gilimanuk, tapi karena nggak bisa, jadi karena harus menunjukkan tiket dulu. Jadi biar nggak juga ngaduk-ngaduk di sana, Om Bro mau makan siang dulu di depan. Men tempehnya di sebelah sana loh. Men tempehnya kan di sebelah sana ya.
Berarti kita nggak bisa makan. Nggak bisa. Nah itu teman-teman, jadi Om Bro maunya tadi makan di Mentempeh, terus balik ke sini, tapi karena tadi harus menunjukkan tiket di pos masuk pelabuhan, cuman biar gak ribet aja kita coba nyari tempat makan nanti. Cari tempat makan di sini aja ya. Nyari makan yang santai-santai, yang ringan-ringan aja teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu kita akan closing statement dulu untuk jalur lintas Denpasar Gilimanuknya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton kontennya Om Bro sampai di konten kita kali ini, Om Bro ucapkan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Om Bro mau doakan juga semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke. Jadi Om Bro mau lanjut perjalanannya sekarang ke jalur lintas Gilimanuk Singaraja, melewati jalur ini teman-teman semuanya. Nah ini kita akan kembali ke Taman Nasional Bali Barat. Nanti kita akan cari warung untuk makan siang di Taman Nasional Bali Barat. Nah sepertinya di sini ada tempat untuk nongkrong, atau mungkin nanti di depan ada tempat lagi kita akan nongkrong di depan teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu untuk video part 1 jalur lintas Denpasar ke Gilimanuk arus mudik Lebaran tahun 2024. Om Bro mau lanjut perjalanannya dulu. Nanti Om Bro akan buatkan konten di part 2, yaitu konten perjalanan dari Gilimanuk menuju ke Singaraja dan ke Karangasem. Asik. Sampai ketemu di part 2 ya.